Saudara dan saudari yang terkasih, salam jumpa kembali. Hari ini saya akan kembali menghubungi beberapa saudara dan saudari untuk meminta mereka menjawab secara singkat satu pertanyaan berikut. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, hal apa yang paling sulit dalam berdoa? Sekali lagi, menurut Anda, hal apa yang paling sulit dalam berdoa? Mari kita lihat apa kata mereka. Hal yang paling sulit dalam berdoa adalah pertama, kurangnya fokus dan konsentrasi, karena kita selalu terbawa dalam masalah yang terjadi sebelum kita berdoa. Menurut saya, berdoa paling sulit di hadapan orang. Sulit untuk berkonsentrasi, sulit juga menyusun kata-kata yang baik dan benar. Yang pertama adalah rasa malas yang seringkali merundung saya, membuat saya gagal urung melakukan hal-hal baik, khususnya dalam hal ini berdoa secara baik. Yang kedua adalah gagalnya saya membangun relasi yang baik dengan Allah, sehingga doa yang saya panjatkan seringkali tidak mengena di hati Allah. Yang ketiga adalah kesombongan diri, kesombongan manusiawi saya untuk seringkali mengandalkan diri saya melulu dan mengesampingkan Allah, sehingga secara otomatis mengesampingkan kehidupan doa. Kalau berdoa itu hambatannya adalah rasa malas yang sangat besar. Hal yang paling sulit saat berdoa adalah mengosongkan pikiran. Terlebih bagi yang bermasalah akan sulit berkonsentrasi saat berdoa. Sebab berdoa kita langsung berbicara dengan Tuhan, maka semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Kesulitan yang saya alami ketika berdoa itu saat saya menghadirkan Tuhan dalam doa saya, menimbulkan keheningan, kesadaran bahwa saya ini sedang berbicara dengan Tuhan, saya ini sedang dalam suasana berdoa. Ini sangat sulit untuk saya. Hal yang menjadi sulit dalam berdoa yaitu apabila kita lagi tidak konsen. Ketika kecewa, sangat kecewa dengan Tuhan dan marah dengan Tuhan, itu yang paling sulit untuk berdoa. Saudara dan saudari yang terkasih, salam resapi. Bagaimana sharing saudara-saudari kita tadi? Saya yakin sharing mereka tidak hanya menarik, tetapi cukup mewakili pengalaman kita juga. Itulah hal-hal yang sulit dalam berdoa. Kita sulit mengatasi rasa malas, kita sulit mencari waktu, kita sulit menyusun kata-kata, kita sulit membangun suasana doa, kita sulit mengabaikan perasaan-perasaan yang mungkin ada dalam hati kita ketika kita berdoa. Jika ada yang punya pengalaman khusus yang belum terwakili oleh mereka, Anda juga bisa men-sharingkan pengalaman Anda di kolom komentar. Kali ini saya hendak mengajak Anda melihat satu kesulitan lain dalam berdoa. Kesulitan ini juga baru saya sadari ketika saya membaca tulisan Santo Fransiskus Assisi berikut ini. Ada banyak orang yang rajin sekali berdoa dan beribadat
dan sekaligus banyak berpantang dan bermati raga. Akan tetapi mereka sudah merasa kesal hati dan segera gelisah, entah karena sepatah kata saja yang mereka rasakan sebagai kelaliman terhadap dirinya, atau karena barang sesuatu yang diambil orang dari mereka. Mereka itu tidak miskin dalam roh, sebab siapa yang sungguh miskin dalam roh membenci dirinya sendiri dan mengasihi mereka yang menampar pipinya. Tulisan Santo Fransiskus Assisi ini mau mengingatkan kita bahwa doa harusnya mengubah hidup kita. Doa harusnya mengubah sikap kita. Doa harusnya membuat kita lebih sabar. Doa harusnya membuat kita miskin dalam roh. Dan kali ini saya hendak mengajak Anda merenungkan hal ini. Kita mulai permenungan kita. Søren Kierkegaard, seorang filsuf dan teolog, pernah berkata begini, doa tidak mengubah Tuhan, melainkan mengubah Dia yang berdoa. Kata-kata Kierkegaard ini sejalan dengan catatan Santo Fransiskus Assisi tadi, bahwa doa harusnya mampu mengubah sikap orang, mengubah hidup orang. Dr. Clay Routledge, dia ini seorang psikolog, seorang dosen, seorang penulis buku, pernah mengalami pengalaman serupa ini. Dia pernah mendampingi sekelompok orang muda yang bermasalah dengan emosi mereka. Orang-orang muda ini cepat marah, mereka cepat stres, bahkan beberapa di antara mereka kecanduan alkohol, minum minuman keras. Selama mendampingi orang-orang muda ini, Dr. Routledge selalu berusaha mengajak mereka berdoa. Dia mengajarkan mereka bagaimana cara berdoa dengan baik. Dan hasilnya kelihatan setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan, orang-orang muda ini semakin mampu mengendalikan emosi mereka. Mereka tidak mudah marah, mereka tidak mudah stres. Bahkan beberapa di antara mereka mulai mampu meninggalkan minum-minuman keras. Intinya saudara dan saudari, doa bukan hanya sarana meminta sesuatu dari Tuhan. Doa juga sarana untuk mengubah hati kita, mengubah sikap kita, mengubah cara hidup kita. Dan saya kali ini akan mengajak Anda melihat 3 hal yang perlu kita upayakan agar doa-doa kita bisa membantu kita mengubah hati kita, mengubah sikap kita, mengubah cara hidup kita. Hal pertama yang perlu kita buat adalah mari menghayati doa sebagai kesempatan berkomunikasi dengan Allah. Banyak orang sekarang lebih menghayati doa sebagai kesempatan meminta sesuatu dari Tuhan. Saya yakin Anda pasti bisa melihat perbedaannya. Kalau orang menghayati doa sebagai kesempatan meminta sesuatu dari Tuhan, maka dia pasti baru berdoa ketika dia ada masalah, ketika ada sesuatu yang dia butuhkan, ketika dia mau meminta sesuatu dari Tuhan. Dan pastinya dalam berdoa, dia hanya akan sibuk mengatakan apa yang dia mau, apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan. Karena sekali lagi, bagi dia, doa adalah kesempatan meminta sesuatu dari Tuhan. Berbeda dengan orang yang menghayati doa sebagai kesempatan berkomunikasi dengan Tuhan. Bagi mereka ini, doa tidak harus menunggu ada masalah dulu. Kapanpun mereka bisa berdoa jika mereka mau berkomunikasi dengan Tuhan. Selain itu, bagi mereka ini pastilah ada kesadaran bahwa komunikasi yang baik itu adalah komunikasi 2 arah. Dengan demikian, doa yang baik itu adalah doa dengan komunikasi 2 arah, di mana mereka tidak hanya berbicara, tetapi mereka juga mendengarkan Tuhan. Nah, saudara dan saudari, doa baru bisa mengubah hidup kita ketika doa kita hayati sebagai kesempatan berkomunikasi dengan Tuhan.
di mana kita tidak hanya berdoa ketika ada masalah, dan ketika kita berdoa, kita tidak hanya berbicara, tetapi kita juga mendengarkan. Doa dengan cara seperti ini, doa yang dihayati sebagai kesempatan berkomunikasi dengan Tuhan, adalah doa yang pasti bisa mengubah hidup kita. Ini hal yang pertama. Hal kedua yang perlu kita upayakan adalah mari menjadikan doa kita berkualitas. Ensiklopedia Katolik mencatat 4 hal yang perlu ada dalam doa kita agar doa kita menjadi doa yang berkualitas. Yang pertama, perlu ada sikap mengabdi. Yang kedua, perlu ada kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Yang ketiga, berdoa harus dengan seluruh diri. Dan yang keempat, berdoa harus tekun. Apa yang dimaksudkan dengan sikap mengabdi? Yang dimaksudkan dengan sikap mengabdi adalah ketika kita berdoa, kita datang ke hadapan Allah dengan merendahkan diri, menempatkan diri kita sebagai hamba, sebagai abdi yang siap mendengar dan melakukan kehendak Allah. Banyak orang justru menjadikan kesempatan berdoa sebagai kesempatan mendikte Tuhan, mengajarkan kepada Tuhan apa yang harus Tuhan buat untuk saya. Ini keliru. Doa yang berkualitas adalah doa yang didasari dengan sikap mengabdi, sikap merendahkan diri, sikap menempatkan diri sebagai hamba yang siap melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, doa dengan keyakinan penuh. Kita baru dapat berdoa dengan penuh pengabdian jika kita percaya sungguh bahwa Tuhan tahu segala yang terbaik untuk kita. Kalau kita yakin bahwa Tuhan tahu segala yang terbaik untuk kita, maka pasti kita akan menghadap kepadanya dengan sikap kerendahan hati, dengan sikap sebagai hamba, seperti syarat yang pertama tadi. Syarat yang ketiga agar doa kita berkualitas adalah berdoa harus dengan seluruh diri. Kita tidak hanya berdoa dengan mulut atau dengan mata ketika kita membaca teks doa, tetapi kita harus berdoa dengan seluruh diri kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita, dan seluruh anggota tubuh kita. Saya yakin kita pasti ingat akan perikop Matius bab 5 ayat 23 sampai 24, di mana Yesus berkata bahwa kalau kita mempersembahkan persembahan dan saat itu kita ingat ada sesuatu yang mengganjal di hati kita tentang saudara-saudari kita, maka kita harus meninggalkan persembahan kita dan berdamai dulu dengan orang itu. Di sini Tuhan mau menekankan bahwa Tuhan tidak hanya melihat apakah kita datang membawa persembahan atau tidak, tetapi Tuhan melihat bagaimana hati kita. Oleh karena itu, waktu berdoa tidak cukup hanya membawa kata-kata doa, karena Tuhan juga akan melihat ada apa dalam hati kita, ada apa dalam pikiran kita. Oleh karena itu, berdoa dengan berkualitas berarti kita harus datang ke hadapan Allah dengan seluruh diri kita. Itu hal yang ketiga agar doa kita berkualitas. Dan hal yang keempat agar doa kita berkualitas adalah berdoa dengan tekun. Doa yang singkat, sederhana, tetapi didoakan dengan tekun, dengan terus-menerus, akan jauh lebih baik daripada doa yang panjang, bertele-tele, tetapi jarang dilakukan. Kita pasti ingat dengan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar dalam Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Di sana dikatakan bahwa akhirnya sang hakim membela perkara si janda karena janda itu terus-menerus datang meminta kepadanya. Dengan demikian, Tuhan juga mau mengajarkan kepada kita
bahwa doa yang berkualitas adalah doa yang disampaikan dengan tekun, doa yang disampaikan dengan rutin. Nah, saudara dan saudari, saya juga yakin bahwa doa akan mengubah hidup kita jika kita lakukan secara berkualitas. Jika kita berdoa dengan sikap pengabdian, jika kita berdoa dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan, jika kita berdoa dengan seluruh diri kita, dan jika kita berdoa dengan tekun. Ini hal yang kedua. Hal ketiga yang perlu kita buat agar doa mampu mengubah hati kita, mengubah hidup kita, adalah kenalilah sebanyak mungkin doa dan berdoalah dengan bervariasi. Gereja Katolik punya begitu banyak doa yang indah, doa yang disusun dengan kata-kata yang inspiratif. Dan ketika doa-doa ini kita kenal, kita doakan, secara tidak sadar kita menanamkan hal-hal yang inspiratif itu dalam hati kita, dan hal-hal yang inspiratif itulah yang akan pelan-pelan mengubah hati kita. Mungkin saya berikan sebuah contoh. Ada sebuah doa yang indah, yang inspiratif. Doa dari Santo Fransiskus Assisi, doa damai. Mungkin ada dari antara Anda yang sudah tahu doa ini, bahkan juga sudah mendoakannya. Coba kita lihat, ketika doa ini kita doakan dengan sungguh-sungguh, kita doakan dengan sepenuh hati, maka secara tidak sadar kita menanamkan ke dalam hati kita bahwa kalau ada kebencian, saya harus menjadi pembawa cinta kasih. Kalau terjadi penghinaan, saya harus mengampuni. Saya harus lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat di sini bahwa kata-kata doa ini begitu indah, begitu inspiratif. Dan ketika kita doakan dengan hati, secara tidak langsung kita menanamkan nilai-nilai baik dari doa ini ke dalam hati kita. Oleh karena itu, saudara dan saudari, mari mengenal begitu banyak doa yang indah dalam gereja. Jangan hanya berdoa Bapa Kami saja atau Salam Maria saja, karena ya mungkin itu akan menjemukan kita, membuat kita bosan. Tapi kita juga perlu mengenal doa-doa lain yang begitu kaya, yang begitu inspiratif, karena di dalam kata-kata doa itu ada nilai yang bisa kita tanamkan dalam hati kita. Nah, saya yakin ketika kita mengenal semakin banyak doa dan kita berdoa secara bervariasi, ketika itu pun doa-doa kita akan pelan-pelan mengubah hati kita, karena kata-kata indah dalam doa itu menanamkan nilai-nilai baik dalam hati kita. Nah, ini hal yang ketiga. Nah, saudara dan saudari, itu 3 hal yang perlu kita upayakan agar doa kita mampu mengubah hidup kita, mampu mengubah hati kita. Yang pertama, mari menghayati doa sebagai kesempatan berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, mari berdoa dengan berkualitas. Dan yang ketiga, kenalilah semakin banyak doa dan berdoalah dengan bervariasi. Sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Selamat berlatih untuk Anda semua. Tuhan memberkati.